Kalian pasti pernah, kalau misalnya kalian lagi gabut, sendirian, dan gak ada teman di satu ruangan. Apa yang kalian lakuin? Tentunya, pastinya mungkin teman-teman di sini banyak yang lakuin hal positif. Tapi kalau misalnya negatif, tentunya salah satunya itu nonton video porno. Nah, kenapa orang Indonesia itu suka banget sih nonton video porno itu sendiri? Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian. Disclaimer dulu, di sini itu video itu 18 plus. Jadi buat teman-teman yang merasa di bawah umur 18 silahkan skip atau nonton video yang lain guys ya. Dan kembali lagi ke topiknya, tentunya rakyat Indonesia tuh kalau misalnya mereka itu sedikit luang gitu, kayak nganggur, nggak ada kerjaan segala macamnya, pasti apa? Buka TikTok, buka Instagram, ngeliat cewek seksi, ngeliat cewek lagi pargoy segala macamnya. Nah, tentunya hal ini tuh mengundang gairah atau ya bisa dibilang inilah having sexnya lah, untuk yang cowoknya sendiri atau enggak untuk ceweknya itu sendiri. Kalau cewek kan lihat kayak cowok lagi nge-gym segala macamnya, itu kan bergairah ya. Nah, kalau cowok kebalikannya, kalau misalnya dia itu ngeliat cewek lagi pargoy, pakai baju seksi di bikini segala macamnya, ini kembali ke individualnya masing-masing. Kalau misalnya orang itu udah bisa mengontrolnya, bagus. Tapi kalau misalnya nggak bisa, pelampiasan apa? Tentunya ya ngelakuin hal kayak gitu, PMO. Dan kenapa rakyat Indonesia itu demen banget kalau misalnya PMO, dia itu suka banget nonton video porno? Yang pertama tentunya karena rasa penasaran. Nah, dari kecil kita itu nggak pernah diajarin tentang edukasi hal seperti ini. Di luar negeri udah banyak guys ya, kayak misalnya mereka itu orang tua mengajarkan hal-hal yang kayak gini. Supaya apa? Supaya itu ya mereka itu nggak belajar sendiri, nggak mencari tahu sendiri. Lebih baik dari kecil itu dikasih tahu dengan arahan-arahan yang benar, dikasih tahu solusi negatifnya gimana, positifnya gimana, segala macamnya. Dan tentunya mungkin ini banyak yang nggak setuju lah, tapi kalau menurut keyakinan gue sendiri, ini lebih baik. Karena apa? Jangan sampai seorang anak yang di bawah umur 17 dia mencari sendiri, belajar sendiri. Akibatnya apa? Ya, lo bisa lihat lah. Anak SMP udah ngelakuin berhubungan. Anak SMA di bawah umur udah ngelakuin hubungan. Karena apa? Karena mereka itu penasaran gitu. Apa rasanya, segala macamnya. Karena mereka apa? Salah belajar atau nggak ada yang ngajarin. Gitu ya guys ya. Yang kedua tentunya, internet zaman sekarang tuh udah gampang diakses lah. Lu kalau misalnya buka Threads, wah gila cuy. Dulunya itu Threads itu tempat buat informasi, tempat buat senang-senang, buat ya bahasanya buat kita berpendapat lah. Tapi sekarang cuy, banyak link-link yang dimana mungkin lu salah satunya itu yang ngirim linknya itu, atau enggak lu yang menyebarkan link itu sendiri. Tentunya walaupun pemerintah itu udah sering ngeblokir segala macamnya, tapi ya ini oknum-oknum anomali ini susah banget itu buat diatur. Tiba-tiba posting pakai link apapun itu, punya waktu, punya ritmenya segala macamnya, dan inilah yang susah banget buat pemerintah ngedeteksi. Dan ini kembali kita ke masing-masing sebagai rakyat yang cerdas untuk melaporkan hal-hal yang seperti itu juga guys ya. Biar apa? Biar kayak gitu tuh nggak permanen di Threads, dan tentunya ya generasi selanjutnya kita itu nggak menonton video-video yang seperti itu lah guys ya. Setidaknya meminimalisir begitu. Yang ketiga tentunya edukasi seks itu masih minim banget. Ya gue yakin lah, lu kalau misalnya dengar kata Dr. Boyke, tentunya ya yang dipikirkan lu dokter tentang seks lah. Dan beliau itu bagus banget ya, cara menjelaskannya bagaimana segala macamnya. Dan ini penting loh buat kalian yang bisa menahan diri sendiri. Agar apa? Agar kalian tuh gak penasaran, agar kalian tuh gak ngerasain untuk having sex di luar sana gitu, sebelum kalian punya pasangan yang resmi guys ya. Dan selain beliau siapa lagi coba yang kalian tahu? Tentunya jarang kan, bahkan gak ada yang kalian tahu. Cuma kalian taunya cuma apa? Dr. Boyke doang. Nah inilah minimnya edukasi seks, yang dimana mungkin sangat kontra banget kalau misalnya kalian itu bukan ahlinya. Bakal banget tuh dikontra abis-abisan guys ya. Yang keempat tentunya bakal pelarian dan juga hiburan. Tanpa lu sadarin, hal kayak gini udah pastilah bakal untuk mengeluarkan suatu hal yang stres banget di pikiran kita guys ya. Ketika kita lagi stres, nonton. Ketika kita lagi buat ya banyak masalah segala macamnya, nonton. Tapi itu cuma sekedar obat buat sementara aja. Apakah diperbolehkan? Tentu tidak. Karena ini benar-benar ngebuat solusi yang menjadi instan itu cuma sekedar dibukuin aja gitu. Masalahnya itu tetap ada. Cuman lu seakan-akan tuh kayak pelarian aja gitu. Tiba-tiba balik lagi. Nah, lebih baik pelarian lu apa? Ngelakuin suatu hal yang positif. Kayak misalnya lu ya keluar tanpa megang HP segala macamnya. Ya lu merenung segala macamnya. Begitu guys ya. Yang terakhir tentunya ngerasa aman karena nggak kedeteksi atau kalian sebagai anonim.
Lu pernah sadar gak sih kalau misalnya lu lihat video, mau itu di Threads atau nggak mungkin di aplikasi bir segala macamnya, itu tuh secara nggak langsung ya, lu tuh kedeteksi loh dari lu usernya, walaupun lu nggak login ya, tapi lu secara nggak langsung itu bakal kedeteksi loh. Mungkin dari lokasinya, dari usernya segala macamnya, walaupun ya lu nggak login sama sekali. Dan inilah yang harusnya teman-teman hati-hati, jangan sampai kalian mengklik yang salah, ujung-ujungnya kalian diretas secara diam-diam. Semoga bermanfaat. Kira-kira menurut kalian apa lagi yang kurang? Gue yakin lu udah pada cerdas di sini, udah tahu mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Dan di sini itu untuk mengingatkan guys ya, sama kita perlu mengingatkan sama sekali. Dan gue yakin semoga bermanfaat, and see you next time. Bye.